Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama aku Elina Elvianita. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa ART di rumah ya. Jadi di video kali ini aktivitas aku dimulai di pagi hari setelah aku sahur dan setelah aku sholat subuh ya. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah kita tuh sudah melewati 7 hari puasa ya. Gimana nih teman-teman puasanya? Semoga lancar-lancar ya. Pada sahur apa tadi pagi bunda-bunda? Boleh ya tulis di kolom komentar. Kalau aku tadi sahurnya itu cuma angetin sisa makan buka ya teman-teman. Kalau lagi sahur tuh agak mager buat masak gitu ya, kecuali kemarin pas aku awal-awal puasa tuh semangat buat masak sahur, tapi semakin kesini-sini tuh udah mager gitu. Jadi ya udah angetin makanan yang sisa buka puasa gitu ya teman-teman. Oke, ini aktivitas pagi hari aku itu aku awali dengan mencuci piring ya teman-teman. Ini lumayan banyak karena digabungin sama sisa buka kemarin. Jadi biasanya setelah buka tuh aku mencuci piring ya, tapi karena mati lampu jadinya ini pagi-pagi tuh baru sempat aku cuci. Nah, jadi kemarin di tempat aku ini hujan gede banget teman-teman, hujan angin gitu, dan biasanya kalau misalnya hujan angin pasti di tempat aku tuh mati lampu. Jadi kalau mati lampu tuh udah males ngapa-ngapain gitu ya teman-teman, alhasil untuk cucian piringnya aku menumpuk kayak gitu. Oke, untuk cuci piringnya udah selesai, lanjut lagi. Ini aku mau beberes di meja makan. Ini tuh ada sisa sayur kacang panjang yang gak habis, yang mubazir ya, tapi ini nanti mau aku bungkus terus aku kasih ke ayamnya tetangga gitu teman-teman, jadi nggak kebuang begitu aja ya, mau aku kasih ayamnya tetangga karena aku tuh nggak punya ayam. Oke, ini aku lap-lapin. Untuk taplak mejanya juga lagi aku cuci ya, jadinya ini polosan aja kayak gini. Oh ya, siang hari ini teman-teman lagi pada ngapain? Boleh ya tulis di kolom komentar. Aku harap semoga semua pekerjaan rumah sudah selesai, biar menonton video aku itu full durasi dari awal sampai akhir ya. Nah, ini untuk meja makannya udah kinclong lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku membersihkan sesuatu itu pakai Mr. Muscle, pasti tuh bikin kinclong banget kayak meja ini nih teman-teman. Ini tuh mejanya bisa buat ngaca gitu. Nah, ini aku geser ke depan TV yang selalu barbar kayak gini ya teman-teman. Ini tuh banyak banget mainannya para bocil, dan ini tuh mainan yang kecil-kecil gitu loh teman-teman. Pokoknya aku tuh sebel banget kalau misalnya beberes terus ada mainan yang kecil-kecil gini terus menyebar gitu loh teman-teman. Aduh, sebel banget ini. Ini karpetnya mau aku gulung dulu, terus ini untuk mejanya juga aku geser ke sini. Yang tadinya tuh di tempat karpet itu ya teman-teman, tapi karena karpetnya tuh aku taruh situ jadi mejanya aku geser juga nih teman-teman. Oke, kayak gini aja nih rumah aku karena belum banyak perintilannya ya, jadi yang dibersihkan pasti ruangan ini lagi, ini lagi. Semoga teman-teman gak bosan dan semoga bisa bikin teman-teman semangat beberes rumah juga ya. Ya, beginilah rumah aku atau aktivitas aku setiap harinya tuh pasti ada membereskan mainannya para bocil ya. Ya beginilah kalau misalnya masih punya 2 bocil yang masih aktif ya, pokoknya nggak bisa diem, masya Allah tabarakallah. Tapi nggak apa-apa sih ya, yang penting tuh nggak fokus ke gadget gitu. Aku ngasih gadget ke anak-anakku tapi dibatesin ya teman-teman, paling sehari tuh 15 menit atau 20 menit, terus nanti untuk HP-nya atau gadgetnya tuh aku ini lagi teman-teman, aku minta lagi gitu, jadi nggak yang seharian nonton gitu. Nah, ini untuk semua mainan yang tadi ada di depan TV tuh aku masukinnya ke kamar paling belakang itu ya teman-teman. Itu tuh kamar khusus buat naro-naro mainannya para bocil sama kayak barang-barang yang udah nggak kepake gitu teman-teman, jadi bunyinya tuh kayak kamar gudang gitu. Oke, ini juga aku mau beberes di tempat ini ya. Ini karena dikasih kursi di sini tuh jadi kayak pelampiasan buat naro-naro jaket, buat naro-naro celana habis bepergian gitu loh teman-teman, dan kebanyakan ini adalah ulahnya suami ya. Karena ini kan deket sama kamarnya suami, jadi untuk barang-barangnya suami tuh seringnya ditaruhnya bukan di kamar tapi malah di kursi ini.
Nah ini kursinya mau aku pakein sarung dulu biar cakep gitu ya. Nah ini untuk cover sofanya tuh aku belinya di toko oren atau di Shopee ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pengen samaan sama kayak aku, tulis di kolom komentar aja ya. Nanti untuk link pembeliannya tuh aku kasih insyaallah. Nah itu teman-teman jangan salfok ya, di samping lemari itu di paling belakang tuh banyak baju-baju itu teman-teman, baju yang udah diangkatin sama aku tapi masih aku taruh di situ, belum aku setrika. Karena aku tuh tim nyetrika ya teman-teman, jadi nyetrikanya tuh nunggu mood sama nunggu banyak dulu baru dipaksa buat nyetrika gitu teman-teman. Aku tuh pernah nyoba nggak disetrika gitu loh, jadi setelah setelah aku angkatin dari jemuran tuh langsung aku lipat-lipat gitu ya, tapi ternyata aku tuh kayak nggak bisa gitu loh. Jadi mau nggak mau ya harus disetrika ya teman-teman. Ada nggak sih yang sama kayak aku gini, harus nyetrika baju, semua baju gitu pokoknya ya. Boleh ya tulis di kolom komentar biar aku tuh ngerasa kayak punya temen gitu, nggak cuma aku aja. Oke lanjut, setelah semuanya beres, setelah semuanya rapi, ini mau langsung aku sapu-sapuin aja ya. Ini untuk nyapunya tuh aku ke belakang karena di depan tuh untuk motornya tuh belum aku keluarin ya teman-teman. Jadi ya udah, ini untuk nyapunya tuh aku ke belakang aja. Tapi seperti biasa yang aku record atau yang aku videokan tuh cuma sampai deket itu ya teman-teman, deket sofa bednya, nggak sampai ke belakang gitu. Untuk kamar-kamar yang ada di belakang juga aku sapu tapi nggak aku rekam ya, karena aku tuh ngerasanya kalau misalnya direkam semua tuh nanti malah jadi kayak kepanjangan banget gitu loh teman-teman. Ini untuk sampah-sampah yang ada di rumah aku tuh juga pasti banyak banget. Ini tuh banyak remahan makanan, terus ada bungkus ciki yang nggak dibuang sama anak-anak, ada rambut rontok yang pasti setiap hari tuh aku bisa nyapu rumah 2-3 kali gitu teman-teman. Oke lanjut lagi, setelah aku menyapu sampai ke belakang, ini mau aku keluarin dulu motornya dari ruang tamu seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini tuh sekitar jam 6 pagi ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat sendiri di luar itu udah cerah banget. Ini berhubung bukan weekend karena anak-anak tuh pada berangkat sekolah ya, jadi untuk jalanannya tuh masih sepi teman-teman. Kalau misalnya weekend tuh beda lagi ya. Kalau weekend itu pasti rame banget jalanan, penuh dengan anak-anak atau orang-orang yang pada jalan-jalan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan kayak gini tuh pasti identik dengan petasan ya. Dan aku tuh paling sebel banget kalau misalnya ada yang main petasan itu di dekat rumah aku, karena baunya itu pasti masuk ke dalam rumah ya, dan gak enak gitu loh ya baunya. Padahal dulu pas aku kecil aku juga main petasan teman-teman. Tapi setelah gede, setelah dewasa, ngelihat orang yang main petasan tuh aku sebel. Padahal dulu tuh juga aku mainan gitu ya, Masya Allah. Ada yang sama gak sih yang waktu kecilnya tuh mainan petasan? Boleh ya tulis di kolom komentar. Kayaknya dulu waktu Ramadan itu senang banget ya teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Tapi yang paling sebel di waktu Ramadan dan waktu sekolah itu adalah meminta tanda tangan imam atau yang penceramah gitu ya. Teman-teman ngerasain kayak gitu juga nggak? Kalau misalnya bulan Ramadan itu pasti dapat buku yang khusus Ramadan gitu, terus harus diisi kegiatan selama Ramadan ya, kayak misalnya ngaji, baca Quran, terus sahur, buka kayak gitu ya, sholat raweh, terus nanti penceramahnya siapa ditulis, terus harus ada tanda tangannya gitu. Teman-teman ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Tapi sekarang malah kangen ya, kayak apa ya, buat kenangan gitu, kayaknya asik. Kalau sekarang tuh malah kayaknya tuh nggak ada ya teman-teman, karena aku tuh nggak lihat anak kecil tuh pada lari-larian minta tanda tangan gitu. Apa udah beda atau gimana ya? Nah kalau di tempat teman-teman gimana nih? Apakah masih ada anak kecil yang pakai buku khusus Ramadan gitu? Boleh ya tulis di kolom komentar sambil kita tuh bernostalgia di masa lalu. Sekarang tuh nggak kerasa umurnya udah mau 30 tahun aja ya teman-teman, udah tua padahal jiwanya tuh masih jiwa muda gitu ya. Ada yang sama nggak? Kayak ngerasanya tuh waktu cepet banget berlalu ya teman-teman. Tahu-tahu kayak aku ini udah punya 2 bocil ya di umur aku 28 tahun. Ya Allah, ini aku mau 30 tahun teman-teman. Kalau teman-teman umurnya berapa nih?
Ada yang sama nggak nih seangkatan sama aku, angkatan lahiran 94? Kayaknya tuh kemarin masih hahaha ya waktu di kampus gitu sama teman-teman ya, Masya Allah. Sekarang udah jadi ibu aja kayak gini, Masya Allah ya. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Setelah dari tadi ngomongin nggak tahu ngomongin apa, nggak jelas banget ya. Ini setelah rumah aku sapu pel, untuk kamar sama dapurnya juga udah aku pel tadi tapi nggak aku rekam ya. Terus lanjut untuk menjemur baju. Untuk jemuran bajuku kali ini tuh sedikit, alhamdulillah. Terus lanjut ini aku tuh udah mandi, terus aku tuh kostumnya nggak tahu kostum apa itu ya. Ini lanjut aja, aku mau ganti spray karena ini tuh udah 1 mingguan lebih dan udah nggak enak gitu buat ditempatin gitu ya. Jadi ini mau aku ganti, dan seperti biasa ini kalau misalnya aku ganti spray itu pasti digangguin sama bocil-bocil. Tapi untuk kali ini aku digangguinnya sama Mbak Kaila. Tapi kalau Mbak Kaila itu lebih banyak bantuinnya sih ya daripada gangguin. Nggak kayak Dek Davi. Ya beginilah ya teman-teman, pokoknya kalau misalnya anak-anak tuh tahu aku lagi ganti spray, itu tuh kayak langsung happy gitu loh teman-teman. Terus nanti buat goler-goler gitu, Masya Allah. Nah ini kayak gini nih, kayak Mbak Kaila gitu, kayak udah nyaman gitu ya. Tapi karena kan belum rapi ya, jadi Kaila tuh aku bopong gitu. Aku turunin. Nah ini Masya Allah, Kaila tuh pinter banget. Ketika aku lagi beberes bantal, dia tuh ambil spray kotor yang ada di lantai, padahal aku tuh nggak nyuruh, Masya Allah. Terus karena dia tuh pinter, makanya ini mau aku videoin, dan ini tuh kesusahan gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video yang bisa aku share ke teman-teman ya. Semoga menghibur dan semoga bisa bikin teman-teman semangat juga. Jangan lupa buat subscribe-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.